Selamat pagi semua. Apa kabar? Baik. Baik, oke. Oke. Sehat semua? Sehat. Jangan sampai ada yang sakit di sini. Iya. Tidak ada. Berarti bahagia semua ya kita? Bahagia atau tidak? Bahagia. Hiro bahagia atau tidak Hiro? Bahagia. Oke, baik. Nah, kalau begitu kita semua siap toh untuk menerima materi hari ini. Siap atau tidak? Siap. Kalau begitu, Ibu minta salah satu dari kita pimpin kita doa untuk kita mulai dengan pelajaran ini. Siapa yang mau pimpin silakan. Ayo. Saya Bu. Oke. Silakan. Seluruhnya siap gerak, sikap berdoa. Serta pada ibu guru marilah kita berdoa dan Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi berikan kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Kakak Lili. Oke. Sekarang kita akan memulai dengan materi kita pada hari ini. Oke. Materi kita itu pada hari ini itu dengan tema lingkungan sekitarku bersih, lingkungan bersih. Berarti lingkungan sekitar kita bersih, itu berarti di rumah maupun di sekolah. Nah, sekarang sebelum kita masuk pada materi, Ibu tanya, menurut kamu lingkungan yang bersih itu seperti apa dan lingkungan yang kotor itu seperti apa? Yang kotor? Banyak sampah. Banyak sampah yang menumpuk. Apalagi? Sampah-sampah berserakan. Sampah-sampah berserakan. Kalau di dalam rumah berarti apa? Kalau kotor dia seperti apa? Kalau di dalam kelas ini dia seperti apa? Dia seperti apa, Rafa? Kotor kita tidak sapu, tidak pel itu yang dikatakan kotor. Kalau yang bersih itu seperti apa? Disapu, dipel. Kemudian apa lagi? Kalau di luar apa? Kotoran-kotoran apa? Diangkut dan ditaruh di kotak sampah. Ya, kotoran-kotoran yang ada di luar kita pilih atau kita sapu, kemudian kita buang ke tempat sampah. Nah. Oke. Dari situ sekarang Ibu tanya lagi. Tema kita pada hari ini dengan lingkungan di sekitar kita, ya, lingkungan di sekitarku, sekitar rumah kita, sekitar sekolah kita. Kita hubungkan dengan kosakata. Sekarang Ibu tanya, kosakata itu apa? Kosakata adalah kumpulan kata atau bahasa yang mencakup sebuah kata kalimat yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita punya kehidupan sehari-hari. Nah, kosakata itu apa? Bukan ulang. Suatu kata kalimat yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu kosakata yang aktif. Kalau kosakata yang pasif atau tidak aktif itu kata-kata yang kita kenal tetapi jarang kita
kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang contoh kata yang kita gunakan setiap hari itu kita bilang apa? Kita bilang jedar. Oke, kosakata yang aktif itu biasanya kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ibu contohkan di sini itu dengan kata marah. Marah itu kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu lebih banyak kita pakai dalam. Ibu contohkan, Selin marah, Laura ada marah Selin, Rafa marah Hiro. Itu marah. Terus ini Aurel ada marah. Nah, itu kosakata yang aktif. Kalau kosakata yang pasif itu kita gunakan yang istilah merajuk. Itu kamu tidak gunakan dalam kehidupan sehari-hari, toh? Kamu pasti jarang omong. Bahkan ada yang tidak omong, itu kata. Itu sama dengan marah, palese, dia cengeng. Nah, itu begitu, itu yang merajuk. Kalau marah itu kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering kita gunakan. Kalau yang pasif, yang merajuk itu jarang kita gunakan. Yang aktif itu yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Marah, pasif, atau tidak aktif. Begitu. Sudah. Aktif itu yang kita gunakan dalam kehidupan, sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari itu marah, dengan yang jarang itu merajuk. Nah, oke. Dari situ kita mulai mengerti, kita mulai tahu. Kosakata itu dia mencerminkan kita dalam berkata kita yang benar, berkata-kata yang benar dengan menggunakan kosakata yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Itu banyak kata yang kita gunakan. Dengan contoh tema kita hari ini itu lingkungan di sekitar kita. Nah, itu tadi ada yang bilang sampah-sampah berserakan, benar. Terus kalau kotoran yang di luar itu kita kumpul lalu buang di kotak sampah. Kemudian kita lakukan kebersihan itu di rumah saja atau di sekolah saja menurut adik-adik sekalian. Nah, kita lakukan di rumah atau di sekolah saja? Dua-duanya kita lakukan di rumah dan di sekolah. Sekarang ibu tanya, siapa yang bisa membuat kosakata sederhana? Membuat kosakata di depan. Maju ke depan dan tulis. Bisa? Bisakah tidak? Jedar ke ungu. Oke, sekarang ibu minta dari kamu sekalian, dari adik-adik sekalian, siapa yang bisa membuat atau menulis kosakata sederhana di depan di papan tulis? Bisa? Ayo, yang bisa silakan maju satu-satu.
Oke, benar. Siapa lagi? Ini Rafa, ayo maju. Menempel. Oke, benar, menempel. Siapa lagi? Rapi, siapa lagi? Jeda dulu. Yang tadi, Gonia toh? Gonia punya apa? Kata bersih. Ayo, silakan maju dan tulis. Tulis, nanti baru ibu buatkan dalam kalimat. Nah, itu menurut kamu kosakata kata sederhana. Nanti ibu buatkan dalam bentuk kalimat yang sederhana. Itu dengan contoh, lingkungan yang bersih membuat badan lebih apa? Lebih sehat toh? Ya. Oke, mana ibu tulis? Nah, ini. Perhatikan di sini. Yang tadi kosakata itu, yang tadi kamu tulis satu per satu itu, ya, ada yang tulis kosakata bersih, kosakata sehat, kosakata mengetel, dan kosakata rapi. Oke. Ibu ambil salah satu di sini. Ibu contohkan dalam bentuk kalimat sederhana menggunakan ibu menggunakan kata kosakata yang sehat. Ibu menggunakan kosakata yang sehat dalam bentuk kalimat yang sederhana. Dalam bentuk kalimat yang sederhana itu perhatikan di papan. Itu lingkungan yang bersih membuat badan lebih apa? Lebih sehat. Nah, sudah mengerti toh? Lingkungan yang bersih membuat badan kita lebih sehat. Nah, itu adalah bentuk kalimat sederhana. Ya, bentuk kalimat sederhana dia menggunakan kosakata yang mana? Kosakata yang mana itu? Sehat yang mana itu di pada garis itu? Kosakata yang Sehat. kosakata yang sehat. Oke. Sekarang ibu mau tanya kamu. Kamu masing-masing bisa ingat satu kegiatan di rumah, sesuatu kegiatan di rumah atau suatu keadaan di kamu punya rumah masing-masing itu, lingkungan rumah kamu dari pagi kamu datang itu bagaimana? Dari pagi
Siapa yang datang dia tidak menyimpan kamar, dia punya buku dia buang sembarang, itu siapa? Maksudnya siapa yang bisa? Salah satu bisa? Oke, yang berikut kita masuk dalam materi matematika itu kita menggunakan alat ukur panjang. Berarti kita harus sediakan apa itu? Kita sediakan penggaris. Ada penggaris? Siapa yang ada? Yang ada ini boleh minta kasih kedua bisa. Nah, tidak apa-apa ini kecil juga tidak apa-apa. Tidak masalah yang kecil. Nah, perhatikan di sini. Ibu contohkan. Ini lihat di sini ya. Ini penggaris ini ibu letakkan di depannya hero. Hero, perhatikan. Nah, ibu letakkan di sini. Kemudian kita semua lihat dari sini. Lihat dari sini panjang satuan baku ini kita ukur. Ibu, siapa yang ada pensil? Ibu minta pensil. Oke, boleh. Ibu garis buku ini. Panjangnya. Oke. Pak, lihat penggaris ini yang tadi kita ukur dalam satuan baku itu. Panjang buku yang ini 1/4 daripada buku ini itu adalah berapa hero yang di sini angka berapa? 15 cm. Berapa nih? Berapa hero? Hero toh? Ya berapa? 15 cm. Kemudian kita sejajarkan ujung benda yang tadi seperti buku yang tadi kita sejajarkan itu. Kita sudah mulai lihat toh? Kita mulai tahu bahwa buku atau benda yang kita gunakan itu adalah panjang satuan baku yang sebenarnya. Kemudian kita harus tuliskan hasil yang ada. Hasil yang ada itu kita tuliskan dari hasil pengukuran dan satuannya seperti angka yang tadi 15 berarti 15 cm. Oke, 15 cm itu. Kemudian kita lihat lagi ya, sejajar atau tidak tadi. Kita lihat sejajar atau tidak tadi yang ibu ukur itu. Sejajar toh? Ya. Kemudian ibu tuliskan di depan itu tadi yang kita gunakan satuan baku itu satuan baku (15 cm) mengukur
mengukur buku itu. Kita mengukur buku dari yang sebagian seperempat itu adalah 15 sentimeter. Kemudian kita mulai pisahkan dia. Mana yang telah diukur menggunakan penggaris atau mana yang kita ukur menggunakan jengkal tangan kita. Nah, kemudian kalau kita mau mengukur itu, kita harus posisikan penggaris ini pada tanda mana? Ini kamu sudah lihat ada punya angka ini. Tanda yang kita gunakan itu kita gunakan pada ujung titik benda sehingga kita bisa melihat hasil yang didapat. Oke. Dari sini ada yang mengerti atau tidak? Gonia mengerti? Paham atau tidak? Paham. Oke, baik, paham ya. Sekarang ibu tanya lagi. Di sini siapa yang bisa jeda dulu? Oke, sekarang ibu ukur lagi. Ini kedua ini lihat ini. Semua bisa lihat toh yang di depan sini? Bisa. Oke. Ini sama seperti yang tadi, yang 15 cm. Selisih kedua benda menjadi 7,5 cm. Baik. Kemudian kita kan sudah ulangi yang kedua kali mengukur kedua benda yang selisih. Oke, selisih panjangnya. Kemudian kita bandingkan hasil pengukuran yang tadi ibu ukur itu semua tadi lihat di depannya ini loh. Kita bandingkan itu, kita kurangkan panjang benda yang tadi yang pendek dan panjang itu. Kita gunakan benda yang lebih panjang, benda yang lebih efektif atau lebih efisien. Nah, itu kita menggunakan lebih panjang. Contohnya, benda A memiliki panjang 10 cm dan benda B memiliki panjang 7 cm. Sudah mengerti toh? Ibu tulis. Benda A, oke, yang A 10 cm, yang B 7 cm. Kemudian artinya benda yang A itu 10 cm dan B itu 7 cm. Kemudian dia punya selisih panjangnya itu berapa? Selisih panjangnya itu kita kurangkan. Kita kurangkan begini, selisih panjangnya itu 10 cm kurang 7 cm sama dengan berapa? 10 kurang 7 berapa? 3. Berapa? 3. Oke, berarti 3 cm. Nah, yang tadi kita sudah ukur itu benda yang A itu 10 cm dan yang B itu 7 cm. Selisih panjangnya itu 10 cm kurang 7 cm sehingga hasilnya itu menjadi berapa? Hasilnya itu menjadi 3 cm cm itu. Panjangnya 10 cm dikurangi dengan 7 cm menjadi 3 cm. Nah, 3 cm itu yang kita dapat dari itu. 10 kurang 7. 10 kurang 7 itu yang tadi. Benda A itu 10
cm. Benda B itu 7 cm. 10 kurang 7 itu kita dapat hasilnya itu ya 3 cm. 3 cm. Kemudian kita mulai tulis di samping buku itu hasil kalian itu di samping itu kalian boleh tulis 10 kurang 7 sama dengan 3, maka itu adalah selisih panjangnya. Oke. Kemudian hasil yang kita dapat itu hasilnya benar ini yang tulis bersamaan itu. Oke. Sekarang ibu tanya lagi, kalau misalkan di sini ini kan tadi 10, sekarang yang ini 8 cm dengan 2 cm. Yang benda A, benda A itu ibu ulang lagi. Benda A itu 8 cm, benda B itu 2 cm. Sudah tahu toh? Yang tadi ini, yang pertama itu selisih panjangnya itu 10 cm kurang 7 cm sama dengan 3 cm. Sekarang kalau dia punya selisih 8 cm kurang 2 cm hasilnya berapa? 8 kurang 2 berapa? Berapa? 6. 8 kurang 2 6, berarti ini. Oh, itu spiral bantu. Kurang 2 cm sama dengan 6 cm. Gampang toh? Gampang atau tidak? Gampang. Sekarang ibu kasih kita latihan sama seperti ini. Ibu tulis di sini saja. Oke, ibu tulis lagi ya. Benda A itu ibu bikin 9 cm. Benda B itu 5 cm. Selisih panjangnya itu berapa? Tentukan selisih panjangnya. Berapa? 9 cm kurang 5 cm. Silakan. Bisa toh? Gampang toh? Tinggal kurangin saja. 9 kurang 5 berapa? Tulis di buku. Sudah? Oke, berapa? 9 cm kurang 5 cm berapa? 5 cm. Oke. Baik, bagus. Sekarang itu adalah matematika. Sekarang kita lanjut lagi dengan SBDP, seni budaya. Oke. Sekarang kamu pernah dengar lagu atau tahu lagu yang lihat ke bungkus? Tahu? Tahu atau tidak? Tahu, siapa yang tahu? Lihat ke bungkus terus dengan barungku ada 5. Siapa yang tahu? Kalau yang tahu
Sudah? Garuda Pancasila. Siapa yang bisa? Ayo sering pimpin di depan. Garuda Pancasila. Ayo, satu dari tempat saja. 1, 2, 3. Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukku. Pancasila dasar negara. Rakyat adil sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Itu adalah bagian dari pelajaran seni. Sekarang Ibu mau katakan bahwa materi pelajaran hari ini itu yang dari awal tadi kita belajar tentang kebersihan di lingkungan sekitar, dan kita mengukur panjang benda yang ada di depan kita atau ada di sekitar kita. Kemudian kita nyanyikan lagu dengan pola irama yang sederhana. Nah, dari sini Ibu mau katakan bahwa materi atau pelajaran yang Ibu ajarkan hari ini bisa juga kita gunakan dalam kehidupan di luar sekolah dan luar rumah, ya. Kita bisa menggunakan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan orang-orang di sekitar kita. Bisa dipahami? Oke. Kemudian Ibu kasih PR. Oh, macet. Sekitar rumah. Ini PR ini macet. Oke, Ibu kasih PR, ya. Baik. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, Ibu cek kehadiran dulu. Leonardo Rafael dulu. Ada, Bu. Hadir. Aurelia Juwita Meras. Ada. Hadir. Ridoli Mentono. Ada, Bu. Noviana Bella. Ada, Bu. Laura Seran. Angel Talan. Felicia Kristali Manet. Ada, Bu. Filigonia Keno. Ada, Bu. Olivia Angreni Halek. Ada, Bu. Hiro. Ada, Bu. Oke. Semua sudah Ibu panggil toh? Sudah. Baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita menyanyi lagi satu lagu, baru kita berdoa penutup selesai. Ayo, nyanyi lagu apa? Angkat tangan. Oke, 1, 2, 3. Tangan ke atas.
pagi semua, silakan istirahat. Bukan jalan.